Seorang supporter Persib Bandung meninggal dunia saat akan menyaksikan pertandingan Persib kontra Persebaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat malam. Antusiasme penonton terlihat dari video-video yang tersebar di media sosial. Dari kuota 15.000 tiket yang dijual panitia, diperkirakan penonton yang hadir mencapai 40.000 orang karena banyak yang tidak mempunyai tiket ingin masuk ke stadion. Insiden desak-desakan membuat 2 orang bobotoh diduga terinjak-injak dan kehabisan oksigen sehingga meninggal dunia. Keduanya sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asi. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Eri Yoce Rambitan kalah tragis dari ganda Malaysia di babak perempat final Jumat kemarin. Di balik kekalahan tim Indonesia yang tragis, ada aksi sportivitas yang dilakukan oleh tim Malaysia sebagai kubu lawan. Alih-alih melakukan selebrasi kemenangan, ganda putra Malaysia, Aaron Chia dan Soh Woh Yik justru menghampiri dan memberikan semangat. Pelatih timnas Malaysia yang juga mantan pebulu tangkis kawakan Indonesia, Reksi Mainaki pun turut memeluk memberikan dukungan. Yeremia pun menangis tak dapat menahan sedih dan haru saat mendapat pertolongan tim medis. Aksi sportivitas ini pun mendapat apresiasi standing applause dari penonton di stadion. Kamera pengawas merekam aksi pelemparan batu oleh sekelompok pelajar yang mengendarai sepeda motor ke arah siswi dan warga yang sedang berjalan di tepi jalan di Medan, Sumatera Utara. Akibat aksi tak terpuji ini, seorang siswi mengalami luka di kepala akibat dilempar batu dan gerobak dagangan milik warga hancur. Diduga peristiwa ini merupakan dendam lama antar kelompok pelajar yang diduga geng motor. Warga pun berharap kepolisian Polsek Percut Setuan dapat menggelar patroli rutin guna mengantisipasi hal serupa. Kasus pernikahan sesama perempuan di Jambi viral di media sosial. Pernikahan sejenis tersebut terbongkar karena pihak istri melapor ke polisi setelah mengetahui suaminya ternyata perempuan. Pernikahan Anhaf Aryani dengan seorang perempuan berinisial N menggemparkan warga Jambi. Anhaf diketahui merupakan perempuan tulen bernama Erayani. Jenis kelamin Anhaf yang sesungguhnya terbongkar saat N jadi saksi di persidangan di Pengadilan Negeri Jambi beberapa hari lalu terkait penipuan gelar akademik di mana Anhaf jadi terdakwa. N mengaku mengenal Anhaf dari aplikasi jodoh dan mereka menjadi dekat selama 2 pekan sebelum memutuskan menikah siri. Ironisnya, identitas Anhaf yang sesungguhnya terbongkar setelah keduanya telah menikah 10 bulan. Keluarga korban melapor ke polisi. Asal muasal korban ini melapor, orang tuanya kata merasa curiga bahwa menantunya ini bukan seorang laki-laki melainkan wanita. Kemudian karena curiga akhirnya mertuanya ini, ibunya korban ini melapor ke Polres. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa yang ada di balik terkait pernikahan sesama jenis di Jambi, kita sudah terhubung dengan Ketua Rukun Tetangga Bapak Jupri. Bapak Jupri, sejauh ini selama 10 bulan menikah, apa yang Bapak ketahui dari pelaku, Pak? Kalau yang saya ketahui, awal si yang bernama Ahnaf tadi datang ke Jambi menemui si N tadi. Jadi itulah pertemuan pertama mereka. Setelah itu melapor ke saya bahwa memperkenalkan diri bahwa inilah calonnya si N. Oke, waktu itu sempat saya tanya namanya siapa. Jadi waktu itu ngakunya namanya Ahnaf Arafif. Itu nama mu'alaf. Kalau nama sebelumnya itu saya lupa, tapi ada Petrus gitu. Setelah itu saya tanya masalah KTP, dia bilang lagi dalam kepengurusan di Dukcapil. Karena merubah dari non-muslim ke muslim tadi, jadi agak lama pengurusannya. Gitu. Oh ya sudah. Apakah nggak bawa yang KTP lama fotokopi, saya bilang.
Tapi dia bilang enggak. Kenapa enggak? Saya bilang kan, karena identitas itu penting. Karena dimanapun kita berada, selalu ditanya pasti identitas kita. Jadi pelaku ini memang berkelit ketika Pak Jupri menanyakan soal KTP ya. Ya. KTP yang baru maupun KTP yang lama seperti yang diceritakan Betul. pelaku tadi. Pak Jupri, dari informasi yang kami dengar bahwa pelaku ini sempat menjadi imam di masjid sekitar lingkungan Anda. Benar demikian, Pak? Kalau di masjid, itu saya tegaskan nggak pernah. Karena untuk di masjid kan kita mengada sudah imam juga. Kalau untuk di musola di sebelah rumah mertuanya itu, ya waktu dia di mertuanya memang ada musola ya. Dan keterangan itu juga saya dapat juga dari ibunya si N tadi, bahwa katanya memang pernah jadi imam. Oke. Tapi kalau kejelasannya seperti apa, saya juga kurang tahu karena kan dari Baik. tempat tinggal saya ke sana agak jauh. Baik. Terima kasih banyak Pak Jupri telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Selamat malam, Pak. Pemirsa, DPW Partai Golkar se-Kalimantan resmi mendeklarasikan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi yang berlangsung di Balikpapan Sport and Convention Center Dome ini juga dihadiri DPW PAN dan P3 Kalimantan Timur. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto membuka rapat koordinasi teknis Partai Golkar se-Kalimantan yang berlangsung di Kota Balikpapan. Dalam rakornis yang dihadiri kader dan anggota legislatif Partai Golkar se-Kalimantan ini, 5 DPW Partai Golkar se-Kalimantan, DPW Partai Amanat Nasional, dan P3 Kaltim mendukung Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Ya tentu ini kita akan persiapkan, makanya baru rakornis hari ini, nanti pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disampaikan kemarin oleh KPU, di mana pendaftaran untuk pilkada, pilpres itu baru di 2023 bulan September. Rakornis dan Rakerda Partai Golkar di Kalimantan Timur membahas strategi dan rencana pemenangan Partai Golkar, termasuk pencalonan presiden. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz Ainus melaporkan. Pemirsa, jemaah calon haji Indonesia melaksanakan sholat Jumat perdana di Masjidil Haram. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.